Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam 3:53, sudah masuk ke sesi London dan ini adalah mapping saya tadi pagi di sesi Asia. Saya mengharapkan adanya change of character di sini dengan terbreaknya zone ini, tapi sampai saat ini belum juga break ya. Price malah turun dulu ke zone demand. Tadi saya sempat kena SL 10 pips. Nah, coba kita cek lagi harga sekarang ya. Harga turun dulu ke dimensi ini ya. Lalu dia naik lagi. Nah, untuk sekarang saya mencoba mapping lagi ya. Coba sekarang kita hapus dulu gambar ini. Nah, oke, kita mulai lagi dari nol, dari daily. Untuk melihat bias strukturnya. Sini kita lihat ya, ini adalah boss, ini juga boss. Tren masih bergerak bullish ya. Di sini adalah demand kuat untuk time frame daily ya. Di sini juga ada imbalance. Kita mulai dari time frame terbesar aja supaya kita memahami pelan-pelan. Nah, kemudian kita sekarang ini kita kan intraday ya. Kalau di sini mungkin kita cari swing, dan di sini kita cari area entry di sini, kita intraday atau scalping. Nah, sekarang kalau time frame daily nggak memungkinkan menemukan zona, maka kita akan turun ke time frame yang lebih kecil. Coba kita cek ke time frame H4. Nah, di sini coba cek H4 ya. Nah, di sini H4 coba kita cek dulu strukturnya. Sini menurut saya ini adalah boss. Ini juga boss. Kenapa ini boss? Karena ini sudah membreak high ini dan sini low ini sudah diambil. Ini juga boss ya. Nah, di sini kita lihat demand ini sudah di break dan sempat pullback ke sini kecil lalu turun. Dan di sini demand yang di sini nih ya sudah sempat retest di sini nih. Dari sini turun ke sini dan naik, sempat naik nih. Nah, ini sudah nggak fresh lagi. Nah, kemungkinan akan gampang di break. Nah, kita di sini kan tren masih bullish. Nah, maka kita tetap mencari zona buy. Nah, zona buy itu di sini nih. Ini zona demand kita, demand yang masih fresh. Oh ya, saya lupa untuk memberikan step by stepnya. Maaf. Sini kita coba lihat lagi. Struktur sudah jelas, tren masih bullish. Maaf ya guys ya, maaf. Tren masih bullish dan juga kita perlu menandakan liquidity-nya. Liquidity di sini di H4 cenderung tidak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau kita turun ke H1, nah di sini ini liquidity nih. Ini liquidity, hapus dulu. Ini liquidity, equal high. Lalu di sini liquidity, kompresi. Nah, di sini ada demand POI saya ya. Di sini di area 1955 1950. Nah, di sini kalau kita melakukan risk entry di sini, zone buy kita itu di sini nih. Di sini juga ada imbalance di sini ya. Di 1959 1960 sampai 1950. Nah, ini zone buy-nya besar sekali ya, 100 pip. Nah, kalau misalnya ada zona seperti ini, biasanya saya mencari buy di paling terbawah di sini. Nah, saya akan melakukan risk entry di area 1953 dan SL-nya itu 1949, 40 pip lah. Nah, kalau kita mau lebih aman lagi untuk memperkecil risk kita perlu turun ke sini, ke zone demand ini. Nah, ketika sudah sampai sini, nah kita perlu mencari konfirmasi entry di M1 atau M5. Nah, itu nanti SL-nya kecil, bisa 10 pip, bisa 20 pip, maksimal 25 pip, 25 pips, maaf. Nah, oke, kita coba tandai dulu di H1 ini liquidity-nya. Aduh, tadi mana ya? Nah, ini kita perkecil dulu. Kita tandai liquidity-nya.
Nah ini equal high ya, belum di swap. Kalau dia naik lagi maka akan di swap nanti. Ini liquidity, ini juga liquidity. Yang ini sudah di swap ya. Kalau yang belum di swap ya. Kalau yang sudah tuh ini sudah nih. Ini sudah di swap, ini juga sudah di swap. Ini turun ke swap, yang ini turun ke swap. Nah, jadi yang ini belum di swap. Jadi kemungkinan masih ada kemungkinan untuk naik. Nah, tapi kita jangan jadikan liquidity sebagai patokan ya. Nah, kita tetap fokus ke area POI kita. Nah, di sini pergerakannya dari pagi sampai sore segini aja ya. Coba kita cek pergerakan dari pagi 1984 1976 bergerak sekitar area itu ya, 80 pip dari pagi sampai siang. Tapi nggak tahu ntar kalau sesi New York gimana. Nah, di sini saya fokus ke zona ini. Ini zona fresh demand saya. Dan saya akan lebih baik untuk mencari konfirmasi entry aja agar memperkecil risk saya. Karena saya orangnya sangat fokus dengan risk juga. Dan ini contoh risk saya. Nah, ini contohnya 0,03 dapat $20, itu berarti sekitar hampir 70 pip ya. Nah, kemarin itu sempat kena SL 2 kali. Coba kita cek di sini yang kan SL mana sih ya, sempat kena SL ini nih, SL 15 pip di GU, lalu ada lagi SL di XAUSD 15 pip. Pokoknya minggu kemarin tuh saya jarang entry ya, karena sibuk karena lebaran. Saya SL 2 kali di GU sama XAUSD. Di GU saya SL 15 pip, di XAUSD saya SL 15 pip. Nah, kemudian di hari Jumatnya saya dapat sekitar hampir 70 pip di GBP/USD. Nah, berarti entry saya berakhir dengan profit. Nah, itulah kenapa kita harus memperhatikan juga risk and rewardnya, karena ketika kita risknya lebih besar dari reward, maka ketika kita kena SL, saldo kita akan terus tergerus, bukannya grow, malah kita akan semakin merugi. Seperti itu kira-kira. Nah, ini fresh demand yang saya perhatikan. Price masih bergerak di sini aja ya. Kalau kita cek di time frame daily-nya, ini candlenya lumayan ngeri ya. Coba kita hapus dulu. Nah, ini coba cek di sini. Ini candle yang ini low-nya ditembus, lalu naik lagi. Ini low-nya ditembus. Nah, khawatirnya nanti dia sampai sini terus junam. Takutnya bablas. Nah, kita perlu mencari konfirmasi entry. Nah, untuk POI saya di sini nih ya. POI saya di sini 1960 itu di sini ya. 1960 di sini nih. Nah, di sini. Kalau di sini dicek di H4 maka akan ada demand. Tapi kalau di sini dia liquidity ya. Nah, kita perlu hati-hati di sini nih. Takutnya dia bablas ke sini. Untuk POI buy yang bagus tuh sini ya. Di sini nih buy. Ini area buy juga. Tapi kadang-kadang price belum tentu turun sampai sini ya. Bisa jadi dia naik lebih tinggi lagi untuk men-swap yang di sini. Karena di sini juga ada equal high. Nah, di sini ada equal high. Ini ada equal high. Dan ini belum di swap. Nah, ini liquidity di time frame yang paling tinggi. Kita juga perlu hati-hati dengan ini. Tuh ya. Dia bisa aja di sini hanya membentuk base lalu dia naik lagi. Nah, ini kita perlu was-was di time frame weekly-nya. Karena price itu lebih respect dengan time frame besar daripada time frame kecil. Seperti itu kira-kira. Oh ya, buat teman-teman yang mempunyai kritikan tentang analisa saya, silakan yang di kolom komentar. Ini hanya opini saya saja. Setiap analisa belum tentu benar. Jadi tolong masukannya buat teman-teman semua agar saya semakin
berbenah diri dan untuk terus belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.